dari Scale Up with Us. Nggak kerasa udah minggu keempat atau sesi keempat yang sudah diselenggarakan. Sebelumnya kita sudah membahas tentang How to Win Back the Market oleh Mbak Dinda Ervi, lalu Market Research Does Help You by Bang Aristo Labare, lalu Financial Strategy for SMEs itu dari Kak Shelly Natalia, dan hari ini di hari ke sesi terakhir dari webinar series kita akan membahas tentang employees performance dari Kak Sari Malia. Sebelumnya buat teman-teman yang belum join, ayo segera join karena pembahasan kali ini merupakan rentetan dari pembahasan yang sudah kita lakukan di sesi sebelumnya, dan sangat disayangkan kalau teman-teman tidak ikut join, tidak menyimak, tidak mendapatkan insight-nya, karena bagaimana memaintain employee atau karyawan supaya berada di performance setingginya itu sangat butuh insight atau butuh guidance supaya teman-teman bisa mengimplementasikannya dengan baik di dunia usaha. Itu sebelum kita undang Kak Sari Malia, aku bacakan sedikit tentang background-nya. Kak Sari Malia ini expert di bidang HR, sudah lama, lalu punya pengalaman juga di Grab, saat ini di Rates sebagai HR practitioner atau HR expert itu, lalu sebagai talent acquisition juga. Jadi memang Kak Sari Malia ini memang sudah berpengalaman dalam membidangi kalau di dunia usaha itu human capital atau talent acquisition atau talent partner gitu ya, Kak Sari Malia. Halo, selamat malam Kak Sari Malia. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Kak Sari? Kabar? Sehat? Alhamdulillah baik, sehat. Gimana teman-teman, sehat-sehat ya? Mudah-mudahan sehat-sehat semua nih. Di tengah kondisi yang mulai naik lagi, harapannya tetap semangat ya. Semangat terus ya. Iya. Jadi tanpa berlama-lama, mungkin aku kasih waktu dan kesempatannya buat Kak Sari Malia sharing ke teman-teman bagaimana tentang maintain employee performance di dunia usaha ataupun di kerjaan ataupun buat personal dirinya sendiri. Thank you Kak Sari Malia. Oke, thank you Fadli. Oke, silakan slide-nya. Sebelumnya selamat malam sekali lagi teman-teman. Semoga sehat walafiat, semoga semangat terus. Jadi di malam ini ya insya Allah kita akan sedikit sharing ya tentang maintain employees performance. Mungkin teman-teman semua sudah banyak yang menjalankan selama ini, ya kita refreshment aja ya. Dan kalau misalnya nanti ada interaksi, silakan langsung aja ditanyakan, kita bisa langsung diinterrupt. Namun mungkin selesai dari setiap topik dulu ya. Nanti saya setiap topik akan persilakan atau kasih waktu untuk berinteraksi ya. Oke. Mungkin tak kenal maka tak sayang ya. Jadi mungkin kenalan dulu nih sama teman-teman. Saya lihat ya ada beberapa nama yang familiar, tapi mungkin beda orang kali ya. Oke, tadi seperti sudah disebutkan sama Fadli ya, kebetulan saya HR practitioner sama people enthusiast, artinya saya sangat people person. Jadi selama ini saya membantu beberapa perusahaan di bidang HR. Saya berangkat dari dulu sekali sebagai MT, kemudian pegang talent acquisition, sampai akhirnya beberapa bidang HR saya tekuni gitu ya, termasuk juga industrial relation, employee relation, ya beberapa pilar HR lah. Tapi saya belum senior ya, saya masih belajar terus ya. Mungkin teman-teman juga sama-sama
di HR dan sama-sama kita masih belajar tentang HR dan tentang people ya. Oke, nah sedikit mengenai HR, memang belakangan ini di beberapa perusahaan sangat fokus ya, sangat fokus untuk menghadapi era pasca pandemi ya. Jadi kita tahu bahwa ya mungkin insya Allah kita sudah akan melewati nih ya, walaupun belum full 100%, tapi kita sudah lihat beberapa company sudah mulai aktif kembali, beberapa teman-teman kita sudah mulai mobile ke kantor dan sebagainya gitu ya. Jadi memang saat ini memang saat-saat yang benar-benar dimanfaatkan oleh HR untuk fokus kepada penanganan pasca pandemi gitu ya. Oke, silakan slide-nya, next please. Ya, oke, teman-teman masih ingat ya, kita awal 2020 kita mulai kena pandemi di Indonesia ya. Kalau di luar mungkin akhir 2019. Kita ingat waktu itu, saya ingat banget waktu itu waktu seperti ini nih setelah maghrib ya sekitar jam 7 lewat gitu. Saya dikasih tahu sama bos saya, oke mulai besok kita WFH gitu ya. Jadi itu adalah saat pertama kali di mana kita benar-benar menghadapi pandemi gitu ya. Dampak yang terjadi memang luar biasa ya, teman-teman pasti masih ingat kita waktu itu mungkin beberapa juga dampaknya apa mengalami sendiri ya. Dan banyak sekali pelaku bisnis yang tidak sanggup bertahan, kemudian pasti impact-nya kepada karyawan dan lain-lain gitu. Apakah itu tidak mampu bertahan karena bisnisnya berkurang revenue atau tidak ada pemasukan, atau memang benar-benar impact langsung kepada operasional gitu ya. Nah, kemudian yang bertahan pun harus melakukan beberapa strategi tuh waktu itu untuk mengurangi beban operasional dan mempertahankan aset tentu saja ya. Dan salah satu kita tahu bahwa salah satu aset perusahaan itu adalah karyawan gitu. Jangan sampai nih perusahaan merilis karyawan nih, kan semangatnya begitu tuh ya kalau kalau kita di company. Tapi apa boleh buat, pada saat itu memang beberapa perusahaan harus merilis sebagian kecil atau sebagian besar karyawannya gitu untuk bisa bertahan gitu. Nah itu kita ingat banget, saya waktu itu juga masih di perusahaan sebelumnya, jadi saya ingat banget waktu itu saya bantu untuk me-layoff beberapa rekan kerja gitu ya, beberapa rekan kerja yang memang terkena dampak dari pandemi itu sendiri gitu. Nah ini kita lihat tuh ada gambarnya pelaku bisnisnya lagi suram gitu ya, lagi murung. Mungkin waktu itu seperti itu ya yang dialami sama bapak-bapak pemilik bisnis pada saat itu. Gitu. Oke silakan next slide. Oke, memang dampak negatifnya luar biasa ya, sangat banyak. Tapi ada juga yang positif gitu. Apa dampak positifnya? Nah, ini kita coba sama-sama kita mungkin bisa interaksi juga di sini nih ya. Yang pertama adalah silakan. Nah, jadi banyak pelaku bisnis yang semakin alert atau semakin terlatih gitu ya, terlatih akan pentingnya planning gitu. Nah, kita kan kalau kita bicara planning, bisnis planning itu kan bisa jangka pendek, bisa jangka panjang ya. Jadi dengan adanya pandemi pada saat itu, perusahaan akhirnya berpikir planningnya apa nih, bisnis planning selanjutnya apa untuk long term atau short term seperti itu. Jadi itu secara tidak langsung membuat para pelaku bisnis, mungkin pelaku bisnis yang sampai ke level mikro mungkin ya, pasti punya plan A, plan B, plan C, dan seterusnya gitu. Jadi positifnya adalah kita terlatih pada saat itu. Kita tidak terlena begitu saja pada
dampak pandemi yang terjadi gitu. Nah, yang kedua adalah, nah kita juga ingat pasti sejak pandemi itu, mungkin sebelumnya sudah ada juga ya, tapi sejak pandemi itu sangat banyak proses atau segala aspek yang eh, berkaitan dengan digitalisasi gitu. Semua aspek kehidupan pasti ada digitalnya. Dari mulai transport, kemudian sampai learning ya, semua itu dikaitkan dengan digitalisasi. Karena kita juga waktu itu kan sudah masuk kepada revolusi industri 4 4.0 ya, 4.0 ya. Jadi semua udah digital aja. Ya, istilahnya kalau nggak digital tuh kayaknya nggak ini gitu ya, nggak kekinian gitu ya kalau kalau bahasa anak muda gitu. Dan nggak hanya anak muda waktu itu yang terkena dampak positif ini, bahkan orang-orang yang sudah senior pun juga, orang tua saya pun juga belajar bahwa oke, sekarang kita udah harus semuanya pakai digital nih supaya mobilitasnya berkurang gitu. Dan yang ketiga, silakan, itu adalah berkembangnya usaha mikro dan kewirausahaan. Nah, ini teman-teman yang terkena dampak itu kan pasti harus berpikir keras tuh, the show must go on kan, life goes on ya istilahnya. Nah, jadi mereka yang tadinya tidak punya bakat entrepreneur sama sekali, tidak terpikir sama sekali bahwa suatu saat nanti akan berjualan, akhirnya bisa menjadi seorang pengusaha di level mikro dengan wirausahanya. Jadi nggak disangka-sangka tuh yang tadinya pegawai kantoran, terus akhirnya jadi um, peternak ikan misalnya gitu ya. Teman saya ada yang tadinya orang kantoran, kemudian menjadi juragan kambing istilahnya ya. Memang istilahnya mah juragan kambing, tapi sangat menjanjikan ya, sangat, dan apa namanya, supply chain, dia menjadi supply chain ke beberapa restoran yang cukup berhasil ya. Jadi makanya disitulah kita bisa bilang bahwa ada kok dampak positifnya, yaitu contohnya 3 hal tadi gitu. Oke, mungkin kalau teman-teman di sini ada yang punya pengalaman yang sama atau yang mirip-mirip dengan ini, boleh di-share ya di chat ya, atau mungkin tunjuk tangan di reaction ya. Oke, silakan next slide. Oke, sekarang kita udah mau memasuki pasca pandemi ya, insya Allah kita udah masuk masa pasca pandemi. Kita mau gimana nih pasca pandemi gitu? Kita mau balik lagi ke zaman sebelum pandemi, atau kita mau terus seperti masa pandemi ya? Kita semua nggak ada yang ke luar rumah, kita semua WFH, kemudian semuanya serba dibatasi gitu ya. Nah, sudah pasti ada efek sampingnya lagi dengan situasi pada saat itu gitu. Nah, kita mau apa nih habis pandemi nih? Habis pandemi selesai, harapannya seperti apa? Semangat kita apa nih gitu. Nah, jadi silakan. Yang pertama adalah pengen bangkit lagi kan pelaku bisnisnya. Jadi semua yang going down, semua yang terkena dampak, mungkin bertahan tapi ya kembang kempis gitu ya, atau mungkin sempat merilis beberapa karyawan, apalagi waktu itu kan eh, dunia horeca ya, horeca atau pariwisata itu kan sangat sangat ini banget tuh, sangat kencang banget tuh badai badai pandeminya ya, sehingga teman saya ada tuh yang sampai 1 bulan itu dia hanya terima gaji, eh, bahkan nggak sampai separohnya gitu, karena ya itu, karena memang perusahaannya ingin bertahan tapi nggak mau merilis karyawan. Nah, sehingga mempertahankan karyawan dengan penghasilan seadanya, yaitu jadi sama-sama ditanggung dengan karyawan. Nah, kita pengen nih
pasca pandemi pelaku bisnis bangkit kembali dan salesnya naik nih. Tadi ada ini, terima kasih, ada apa namanya, ada harapan untuk sales naik, betul. Kita nggak bisa hidup, perusahaan tuh nggak bisa hidup tanpa sales ya, tanpa apa, tanpa pemasukan tentu saja ya. Nah, makanya kita pengennya tuh pasca pandemi semua bangun istilahnya ya, bangkit dari keterpurukan kemarin ya. Kemudian kalau pelaku bisnis bangkit kembali, pasti tidak akan lepas kaitannya dengan asetnya, sudah pasti ya. Nah, ini yang kedua nih berarti. Yang kedua adalah kita mau juga karyawannya tetap produktif selama bekerja gitu. Kalau pelaku bisnisnya bangkit, perusahaannya bangkit, perusahaannya hidup kembali, perusahaan juga pengen dong menghasilkan lagi gitu. Dan sudah pasti karena karyawan itu tidak adalah satu apa namanya satu hal yang tidak terpisahkan dari perusahaan. Jadi perusahaan juga pengen karyawannya tetap produktif gitu. Produktif yang seperti apa ya? Produktif yang seperti diharapkan oleh perusahaan gitu. Tidak 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 kurang dari itu gitu ya. Kalau bisa lebih gitu. Nah, produktif itu juga sebetulnya bisa diartikan, bisa dicerna dengan berbagai arti ya. Jadi produktif dalam achievement atau produktif dalam disiplin gitu ya. Dan ya lain-lain lah. Pokoknya jangan sampai karyawannya itu juga masuk kerja kembali atau masih bekerja tapi masih males-malesan, atau misalnya kan kita kemarin pandemi dirumahkan gitu. Jadi semangatnya belum ada lagi nih. Nah, seperti itu kan kita juga nggak mau ya. Pasti kita sama-sama pengen istilahnya gotong royong lagi nih antara perusahaan dengan karyawannya gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita mengharmonisasi atau menyelaraskan ya antara sebelum pandemi dengan sesudah pandemi gitu. Sebelum pandemi itu kemarin kita tetap kita kerja loh, kita kerja full di kantor, kemudian kita seharian ada di kantor, makan di kantor dan lain-lain. Kemudian juga kita di mall, kita belanja. Dan sekarang gimana ya? Sesudah pandemi, bagaimana situasi kantor, bagaimana kita bekerja, bagaimana pola kerja yang ditetapkan, budaya organisasinya juga seperti apa. Nah, hal-hal itu kita harus lihat juga ya, kita harus harmonisasi, kita harus selaraskan. Nggak bisa juga kita nggak bisa pungkiri bahwa kita nggak bisa balik lagi kok. Kita nggak bisa balik 100% ke era sebelum pandemi, karena semuanya sudah harus berubah dan semuanya sudah harus berevolusi istilahnya ya, gitu. Oke, ya silakan next slide. Oke, kalau kita kepengennya seperti itu ya, kita punya harapan yang sama nih, seperti itu. Kita mau produktif lagi, perusahaan mau bangkit lagi, semua aspek kehidupan kita pengen bangkit lagi setelah pandemi. Dan kita juga menjalani new normal ya, kan itu istilah yang sangat tepat tuh, kita menjalani new normal di era pasca pandemi. Apa nih strateginya gitu? Apa yang harus dilakukan oleh kita semua? Nggak cuman perusahaan aja, karyawannya juga gitu. Karyawannya harus seperti apa? Dan ini sekali lagi perusahaan dan karyawan itu merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan gitu. Tentu saja ada pemerintah nih, kalau di industrial relation itu ada tiga parties ya. Jadi ada perusahaan, ada karyawan, ada juga pemerintah yang menyokong dari belakang gitu. Itu merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan. Nah, kita mau punya strategi-strategi khusus nih untuk perusahaan, apalagi untuk perusahaan-perusahaan yang mungkin memang baru berkembang di masa pandemi. Banyak loh perusahaan-perusahaan itu yang justru muncul pada saat pandemi gitu. Lucu ya, hebat tuh, kalau menurut saya sih hebat. Saya sendiri kebetulan sedikit cerita, perusahaan tempat saya kerja itu berdiri persis sebelum pandemi. Jadi
bisa dibilang perkembangannya itu adalah pada saat pandemi berlangsung gitu. Itu sih suatu hal yang cukup luar biasa ya. Kalau kita bayangkan kan kok bisa ya gitu, seperti seperti nggak masuk akal. Tapi memang seperti itu dan banyak banyak seperti itu. Eh, Tadi kita sudah sebutkan bahwa ada pengusaha-pengusaha mikro baru gitu, UMKM-UMKM baru yang ternyata setelah menjalaninya sukses gitu loh, sukses. Kita kan pandemi ada 2 tahun ya, sempat 2 tahun lebih lah. Jadi mereka mereka sukses untuk menjalankan itu gitu. Nah, apa nih strateginya untuk bangkit dan tetap produktif? Kalau tetap produktif berarti nanti tentu saja menghasilkan performance karyawan yang juga baik, kan gitu ya. Mind mappingnya kan seperti itu ya. Jadi produktivitas, ya, karyawan produktif, produktivitas itu adalah suatu performance yang baik, ya. Jadi apa selalu seperti itu ininya, apa jalan ceritanya gitu ya. Nah, apa aja nih strateginya? Oke, yang pertama kita lihat nih, inovasi, ya. Ini adalah yang pertama harus dilakukannya ada beberapa hal besar nih yang nanti kita akan kupas satu-satu ya. Inovasi itu apa nih? Inovasi ya sesuatu yang benar-benar baru nih, benar-benar baru atau nggak terlalu baru tapi diperkuat kembali pada saat setelah pandemi yang sebelumnya kita nggak terlalu pay attention gitu ya, kita nggak terlalu ambil pusing, nggak perlu gitu, nggak usah deh pakai itu gitu. Mungkin mungkin waktu itu kita di perusahaan pada saat itu sempat ada statement seperti itu, tapi ternyata setelah pandemi wah harus deh, nggak bisa nih, kita mesti bikin gebrakan baru, kita mesti uh, ikuti perusahaan-perusahaan lain yang uh, memiliki inovasi yang sama kayak gitu. Nah, yang kedua adalah setelah inovasi nih ya, kita mesti ngapain nih? Kita mesti apa? Adaptasi. Tuh, gambarnya bunglon ya. Bunglon itu kan dia bisa berubah warna ya. Kalau misalnya dia berhinggap di pohon hijau, warnanya dia berubah jadi hijau. Kemudian kalau dia hinggap di kayu gitu ya, dia akan berubah jadi coklat. Nah, ini adaptasi. Semua manusia itu bisa beradaptasi. Itu adalah salah satu dari kelebihan kita sebagai makhluk hidup ya. Kelebihan manusia sebagai makhluk hidup itu adalah beradaptasi. Jadi adaptasi itu sebetulnya kalau di perusahaan ada kadang-kadang ada sistem tersendiri yaitu change management. Nah, itu juga sangat serius tuh, change management dalam dalam apa namanya, menyikapi perubahan-perubahan dan melakukan adaptasi terhadap perubahan-perubahan tersebut. Oke, yang ketiga apa nih? Setelah adaptasi, kita mesti apa sih strateginya? Yang ketiga itu adalah kolaborasi gitu. Kita manfaatkan uh, apa partis-partis yang ada. Kita manfaatkan semua lini atau semua uh, ya semua pihak-pihak yang ada ya, sehingga kita bisa bisa memberdayakan diri kita sendiri, perusahaan kita sendiri supaya lebih lebih mumpuni, lebih mandiri gitu. Oke, kita akan kupas satu-satu nih ya dari 3 hal ini gitu. Oke, silakan next slide. Oke, kalau kita bicara inovasi, inovasi tentu saja langsung kita berpikir kepada teknologi, ya. Kita udah otomatis lah kalau udah inovasi, mikirnya teknologi pasti. Jadi kita maksimalkan penggunaan teknologi dalam komunikasi dan informasi gitu. Nah, ini ada survei ya di satu perusahaan yang dilakukan di Singapura dan Indonesia. Kebetulan saya kemarin dapat hasil surveinya menunjukkan bahwa di Indonesia sendiri nih 60% lebih respondennya itu mengatakan sudah menggunakan video conference dalam berkomunikasi dalam pekerjaan ya. Itu baru dalam pekerjaan, belum kalau misalnya dia berkomunikasi via video conference dengan keluarga gitu ya, arisan. Tuh saya kemarin ini
arisan keluarga sama keluarga besar gitu ya, pakai video conference gitu. Video conference juga kan sekarang udah banyak tuh ya, udah macem-macem, udah banyak brand lah. Kita sebut aja ada Zoom, ada Google Meet, ada Google Meet, ada Teams dan lain-lain, dan brand-brand yang lain yang mungkin teman-teman juga udah banyak yang coba pakai gitu ya, yang coba install gitu. Jadi udah semakin sudah semakin kuat, artinya sudah semakin banyak orang yang menggunakan video conference, teknologi video conference ini dalam berkomunikasi. Jadi nggak perlu lagi kita datang face to face ya. Tentu saja ini disesuaikan dengan kepentingan ya. Karena memang untuk hal-hal yang terkait dengan barang gitu ya, seperti di perusahaan-perusahaan manufacturing, itu memang kita nggak bisa lah abaikan bahwa memang harus in place gitu ya, harus on site gitu. Nah, tapi kalau untuk di luar itu, semua itu sudah memanfaatkan teknologi ini gitu, dalam pekerjaan dan juga dalam urusan pribadi ya. Jadi dalam segala hal lah kita sudah lakukan, sudah maksimalkan penggunaan teknologi ini. Juga penggunaan cloud ya, teman-teman sudah pada familiar belum menggunakan Google Drive gitu ya? Mungkin kalau dulu kita nggak familiar ya dengan itu, kita pakai yang namanya Microsoft Windows gitu ya, Microsoft Office ya, Microsoft Office. Tapi kalau semakin berkembangnya zaman, kita punya teknologi cloud ya. Jadi semua kita simpan di cloud, kita bekerja sehari-hari dengan menggunakan cloud ya. Saya sendiri setiap hari itu kerjaan kantor ada di cloud semua. Ya memang ada plus minusnya juga ya, kalau misalnya internet connection sedang bermasalah atau misalnya listrik mati gitu ya, misalnya dari PLN listrik mati total gitu misalnya, ya apa boleh buat, karena internet itu kan menggunakan listrik ya. Nah, jadi apalagi sekarang dengan banyaknya perusahaan yang menerapkan WFH hybrid gitu ya, itu nggak kita nggak bisa lagi balik ke zaman di mana kita sama-sama di kantor, kemudian kita kirim-kirim file gitu ya. Udah semakin sedikit lah kita menggunakan itu gitu. Jadi sebaiknya perusahaan sudah mulai menggunakan cloud ya untuk berbagai aktivitas pekerjaan gitu ya. Bukan hanya bukan hanya komunikasi aja ya, tapi juga filing dan lain-lain. Nah, juga pemanfaatan metode online learning ya. Teman-teman pasti sudah banyak yang ikut nih online learning, yes, mungkin sama seperti kegiatan kita saat ini nih, webinar gitu ya. Sudah banyak sekali platform yang menyediakan fasilitas untuk online learning ya. Kita tahu ya, kita sebut aja ya namanya ya, kita tahu Ruang Guru seperti itu. Itu kan salah satu platform untuk online learning ya. Tidak hanya untuk kita, tapi juga untuk anak-anak kita, untuk anak-anak sekolah yang pada saat itu memang tidak bertatap muka di sekolah gitu. Dan juga banyak sekali sekarang ya Google Classroom ya, contohnya salah satunya tuh. Banyak sekali sekarang provider training ya. Kan kita tahu ya, teman-teman mungkin ada juga nih yang merupakan provider training. Jadi banyak provider training yang shifting dari belajar di kelas gitu ya, mengundang tamu atau mengundang partisipan untuk belajar di kelas, biasanya di hotel ya, di hotel disediakan di meeting room gitu untuk berapa orang dalam satu kelas. Sekarang itu sudah shifting menjadi online ya. Saya udah berapa kali tuh ikut online learning, dan hasilnya itu tidak jauh berbeda ya sama pada saat kita datang di tempat di kelas gitu. Jadi
online learning itu juga salah satu inovasi yang diciptakan oleh kita semua nih untuk mengurangi mobilitas, dan tentu saja sangat-sangat terjangkau ya, sangat-sangat mempermudah kita untuk tetap belajar, untuk tetap learning gitu ya. Oke. Nah, juga banyak sekali aplikasi ya. Contohnya seperti Zoom inilah ya. Zoom ini mungkin teman-teman belum banyak yang tahu juga bahwa Zoom ini tuh bisa digunakan sebagai fasilitas untuk online learning dengan fitur-fiturnya ya. Banyak sekali fitur yang bisa digunakan. Kita bisa masuk ke breaking room gitu ya, breakout room. Kemudian kita bisa seperti menulis di papan tulis gitu ya. Banyak sekali yang bisa di utilize dari fitur-fitur aplikasi video conference seperti ini. Nah, itu adalah beberapa inovasi ya yang bisa kita maksimalkan dalam hal komunikasi dan informasi gitu. Oke, next slide. Oke, inovasi berikutnya, digitalisasi dalam segala bidang. Nah, digital itu apa sih sebetulnya ya? Digital itu kan kalau dulu kan kita nggak pernah yang namanya bayar gitu ya, bayar sesuatu pakai QR gitu ya. Sekarang Peduli Lindungi aja pakai QR ya. Jadi semua bidang sekarang kita mengkaitkannya dengan digital ya. Jadi semakin diperlukan karena benar-benar kita harus lebih efektif nih, harus lebih efisien. Mobilitasnya juga nggak boleh seperti dulu lagi, harus berkurang. Seperti kalau misalnya kayak di perusahaan saya itu kita lakukan yang namanya online login ya. Jadi kalau di kantor kan kita punya absensi ya, kita pakai finger scan, atau kita mungkin ada beberapa perusahaan yang masih pakai check log istilahnya ya. Nah, kalau ini online login memang dibutuhkan trust ya dalam hal ini. Tentu saja kalau misalnya kalau nggak ada trust ya semuanya nggak akan berjalan dengan lancar ya. Jadi dibutuhkan trust dari karyawan, dari perusahaan ke karyawan untuk melakukan online clocking ini, dan juga didukung oleh sistem yang ada. Jadi sistemnya misalnya harus selfie, atau misalnya harus ada notes-nya sedang berada di mana untuk orang-orang yang mobile atau orang-orang yang di lapangan gitu ya. Kemudian ada lagi employee bot engine. Jadi semua informasi itu bisa disampaikan di engine karyawan gitu. Ada lagi yang namanya IoT, Internet of Things. Ini istilah-istilah yang mungkin nggak terlalu familiar ya buat kita sebelumnya ya. Kemudian ada digital QRIS, digital payment dan lain-lain. Itu semua terkait dengan digital ya. Itu juga inovasi-inovasi yang bertumbuh pada masa pandemi ini gitu ya. Oke, ada pertanyaan nih. Employee bot engine seperti apa? Nah, oke. Thank you pertanyaannya. Oke, mungkin teman-teman belum. Oke, saya coba ceritakan sedikit ya. Waktu saya di perusahaan sebelumnya, kami punya yang namanya employee bot engine untuk berkomunikasi dengan antara HR dengan karyawannya, gitu ya, atau antara pihak tertentu dengan pihak lain, gitu. Misalnya seperti Jira, gitu ya. Kalau saya dulu kita menciptakan satu engine sendiri ya di internal perusahaan. Jadi semuanya itu bisa semuanya itu bisa ditanyakan atau semuanya bisa dikomunikasikan dengan engine tersebut. Mungkin gambarannya gini, kalau kita tahu Google ya, kita kan tahu Google, kalau kita nih ngetik apa gitu ya, nanti keluar tuh sama Google informasi yang kita butuhkan. Nah, ini kurang lebih seperti itu. Jadi employee bot engine adalah satu sistem yang mengakomodir
semua kebutuhan informasi dari karyawan gitu. Seperti Google-nya perusahaan deh, kita bisa bilang atau kita bisa ibaratkan seperti itu. Nah, itu itu kita nggak punya dulu ya. Dulu tuh kita nggak kenal yang namanya ya semua itu. Dulu kita malah mau cari informasi apa, oke kita cari di filing kabinet kan gitu ya. Kita cari di filing kabinet atau kita tanya teman atau kita cari ke apa namanya ke owner gitu ya. Nah sekarang banyak banyak perusahaan yang sudah menerapkan employee bot engine ini dalam satu sistem gitu. Online baru dengar juga. Oke oke. Iya, oke Mas Daniel, thank you. Baru dengar juga ya soal online clock. Iya ada. Kebetulan saya sendiri juga melakukan itu di kantor ya, online clock in. Jadi itu tadi ya, kalau dulu kan kita taunya check clock gitu ya, mungkin ya sekarang masih ada lah yang menerapkan itu ya. Kita taunya check clock gitu atau finger scan. Nah sekarang clock in, online clock in-nya juga nggak hanya di laptop loh, bisa juga pakai HP. Jadi ada beberapa sistem human resource yang sudah apa namanya dia bikin satu ekosistem di mana website base juga, tapi platformnya juga ada. Jadi employee itu bisa clock in di mana saja dia berada gitu. Dan pada saat dia mobile, pada saat dia nggak buka laptop pun dia bisa clock in pakai HP. Nah itu juga salah satu ini nggak boleh telat, iya nggak boleh telat. Ya namanya uh, hubungan antara perusahaan dan karyawan harus ada trust ya. Bisa aja sih karyawannya apa namanya sebelum sebelum jam masuk terus clock in dulu, kemudian setelah itu belum nggak tahu kemana gitu ngapain ya. Itu pasti dibutuhkan trust lah ya antara kedua belah pihak gitu. Tapi memang di situ akan akan muncul sense of belonging ya secara nggak langsung. Dari trust udah gitu nanti karena trust menjadi oh saya dipercaya ini sama perusahaan, menjadi sense of belonging yang kuat dari karyawan ke perusahaan ya seperti itu. Dan ini juga bukan main-main ya, maksudnya bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang disepelekan gitu. Ini juga masuk ke dalam performance review nantinya gitu sebagai satu aspek yang dipertimbangkan. Nah, jadi hal-hal seperti itu. Nah, ini bisa saja diterapkan oleh perusahaan-perusahaan atau tempat kerja teman-teman semua. Ya. Oke, next slide. Silakan. Nah, sekarang kita masuk ke sharing nih. Coba, apa nih contoh inovasi pasca pandemi yang sudah dilakukan sama teman-teman? Boleh loh di-share, bisa bisa langsung bicara atau mungkin bisa di chat room gitu ya. Udah melakukan apa nih sekarang yang terkait dengan inovasi? Mungkin sudah pakai apa namanya tadi tuh online login atau mungkin sudah pakai teknologi yang lain, mungkin coba boleh dong di-sharing supaya kita sama-sama belajar. Mungkin saya juga bisa dapat wawasan baru nih dari informasi yang teman-teman berikan gitu. Ada yang mau share? Silakan. Ya, kalau di oke, kalau di HR belum ya. Oke, oke. Oh ya, baru untuk operation. Ya, ya, betul betul. Di operation di beberapa di berbagai departemen sih sebetulnya ya. Ini bisa diterapkan ya karena saya HR, mungkin saya tahunya HR ya, tapi memang apalagi departemen-departemen lain yang core bisnis ya itu mereka sangat sangat eh, apa namanya ya, sangat kencang memanfaatkan teknologi yang ada gitu. Oke, oke kita lanjut dulu kalau gitu ya.
Setelah inovasi kita masuk ke adaptasi. Nah, ini lebih banyak lagi nih yang bisa kita lakukan, adaptasi terhadap masa pasca pandemi ya. Yang pertama, transformasi budaya perusahaan. Teman-teman, kita ingat budaya perusahaan itu adalah tonggak utama ya, identitas perusahaan. Ya, jadi kalau kita sering dengar visi misi perusahaan gitu ya, atau value perusahaan. Biasanya itu ada visi, misi, terus nanti diturunkan menjadi value gitu. Atau company culture. Nah, itu istilah-istilah yang bisa biasa kita dengar tuh tentang budaya perusahaan. Setelah pandemi, perusahaan itu perlu melakukan transformasi ya atau perubahan. Masih cocok nggak sih budaya perusahaan kita yang kemarin itu, yang saat ini ada gitu ya? Budaya perusahaannya adalah budaya disiplin masuk kerja gitu ya. Ya, jadi contoh misalnya salah satunya value-nya adalah disiplin dan hadir pada saat hari kerja. Nah, mungkin hal seperti itu juga perlu dipertimbangkan kembali ya. Apakah masih masih sesuai? Apakah masih cocok dengan kondisi saat ini gitu? Dan banyak contoh budaya perusahaan yang sudah shifting ya, sudah shifting atau sudah transform dari apa menjadi apa, dan menyesuaikan kepada situasi yang ada. Seperti gini, contohnya budaya perusahaannya sebelumnya tidak pernah menyebutkan adanya safety, ya, adanya safety workplace. Nah, kemudian setelah pandemi, akhirnya si pelaku bisnis, pemilik perusahaan dan manajemen menyadari bahwa wah ini nggak bisa nih, kita mesti masukkan aspek safety di dalam budaya perusahaan kita karena itu sangat sangat penting bagi keberlangsungan perusahaan. Nah, itu ada yang seperti itu juga. Jadi dimasukkan ke dalam salah satu value perusahaan. Karena biar bagaimana budaya perusahaan itu, karena itu tonggak, itu yang akan menjiwai seluruh karyawan ya. Karyawan juga harus internalisasi di setiap di setiap langkahnya, di setiap tindak tanduk perilakunya gitu. Oke, yang kedua adalah merumuskan ulang target perusahaan. Oke, kita mungkin teman-teman juga sudah punya semua ya, ada yang menerapkan KPI, OKR, KRI, apapun istilahnya ya. Target perusahaan yang sebelum pandemi dengan yang pasca pandemi itu bisa juga di-redefine ya, dirumuskan ulang. Kalau yang sebelumnya perusahaan mentargetkan sekian kepada karyawan, kepada kita semua gitu ya, apakah masih bisa sama gitu? Bisa diturunkan atau bisa dinaikkan, kan tergantung dari kondisi perusahaan ya. That's why makanya istilahnya kita meredefine, bukan menaikkan, bukan menurunkan, tapi meredefine, melihat kembali masih cocok apa enggak nih, masih realistis apa enggak nih. Dan tentu saja harus tetap termonitor juga, berpedoman pada SMART ya. Kita semua kenal ya SMART ya teman-teman ya. Specific, measurable, attainable, relevant, time bound ya. Jadi target perusahaan itu nggak bisa stagnan seperti itu ya. Itu sesuatu yang yang sangat dinamis ya, yang sangat bisa berubah sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kepentingan perusahaan gitu. Oke, next slide. Oke, tetapkan budaya kerja paling sesuai gitu. Budaya kerja apa sih, Kak Sari gitu ya. Nih, pandemi itu kan secara nggak langsung mau nggak mau ya membuat banyak perubahan. Tadi kita udah sempat sebutin pemanfaatan teknologi, kemudian banyak yang WFH, kemudian ada yang transformasi budaya perusahaannya. Mau nggak mau itu pasti berimbas juga atau berhubungan juga dengan budaya kerja ya. Budaya kerja itu apa? Budaya kerja itu
bisa kode etik, standar kerja, SOP gitu ya. Eh, Juklak ya, kalau kita biasa menyebut dengan istilah-istilah dalam bahasa Indonesia gitu ya, juklak, instruksi kerja, hal-hal seperti itu. Nah, harus ditetapkan budaya kerja yang paling sesuai. Kalau yang sebelumnya misalnya kita nggak punya policy tentang hybrid, ya. Oh, oke. Ya, sebelumnya kita nggak punya policy tentang WFH, tentang hybrid. Kita nggak punya manajemen resiko misalnya. Kita juga nggak pernah menerapkan yang namanya safety at workplace gitu ya. Nah, itu semua harus harus ditetapkan kembali ya. Eh, Sesuai dengan kebutuhan dan fungsi kerja ya. Kalau fungsi kerjanya di perusahaan misalnya ada orang lapangan, ada orang kantor, ya kita nanti akan sesuaikan dengan masing-masing fungsi itu. Kalau yang di kantor, oke, harus menggunakan atribut-atribut seperti ini gitu. Tidak boleh melakukan apa gitu ya. Atau kalau yang di di lapangan harus setiap seminggu sekali, nggak seminggu sekali lah ya, terlalu ini. Sebulan sekali lah misalnya gitu ya. Harus sebulan sekali melakukan tes antigen, atau mungkin ada yang seminggu sekali juga sih ya. Tergantung, karena kan ada teman saya yang setiap hari kerjanya di luar, di lapangan, dan dia memang eh, harus rutin melakukan antigen. Ada juga yang kerjaannya setiap seminggu sekali itu keluar kota, karena dia ini ya area manager ya. Jadi harus ke lokasi-lokasi kerja gitu. Nah, itu juga harus ditetapkan tuh budaya budaya kerjanya seperti apa, SOP-nya seperti apa gitu. Kita harus sesuaikan dengan situasi saat ini yang pasca pasca pandemi, di mana kita nggak mau lagi eh, terlena lah istilahnya ya. Kita harus benar-benar semua alert dengan kondisi pandemi yang kemarin terjadi. Ini ada komentar pegawai yang kerja di tempat saya, banyak yang masih saudara atau tetangga. Takutnya kalau ditarget pakai KPI malah protes. Gimana caranya ya? Oh, oke. Ya, ini mungkin family business ya. Biasanya biasanya begini nih kalau family business memang. Nggak apa-apa. Kalau di target KPI itu biasanya gini sih. Yang namanya family business itu kan semua harus ikut menghasilkan juga ya. Nah, jadi kalau misalnya ada eh, resistensi gitu ya terhadap satu target atau terhadap satu achievement, itu biasanya dilakukan secara top and down aja gitu. Siapa siapa ownernya, pasti ada owner kan ya, walaupun family business. Nah, itu bisa dilakukan secara top and down, dan diberi diberi apa namanya, diberi pengarahan bahwa eh, kita harus sama-sama menghasilkan gitu. Jangan sampai nanti satu menghasilkan satu enggak, dan perusahaan menjadi menjadi kurang produktif. Mungkin seperti itu kali ya. Kalau kalau family business memang ya agak-agak susah gampang ya, agak-agak tricky juga kadang-kadang untuk ininya, untuk menjalankannya gitu. Oke, ya tadi ya kita balik lagi ke adaptasi. Jadi SOP yang harus ditetapkan itu yang seperti apa nih? Gitu. Tergantung dari perusahaannya juga nih. Perusahaan eh, manufacturing tentu saja beda SOP-nya dengan perusahaan startup gitu ya, yang selalu menggunakan apa namanya, selalu menggunakan teknologi, dan semua bisa dilakukan secara WFH. Tapi kalau manufacturing kan enggak. Nah, sehingga di perusahaan-perusahaan seperti manufacturing, seperti industri gitu, itu harus benar-benar strict ya, benar-benar strict, dan budaya kerjanya benar-benar harus disesuaikan dengan kondisi pasca pandemi sekarang gitu. Oke, next. Oke, ciptakan pola komunikasi yang efektif. Teman-teman udah melakukan belum ya yang namanya agenda komunikasi antar karyawan secara rutin gitu ya?
banyak yang bisa dilakukan, contoh-contohnya juga banyak. Jadi kita mungkin banyak banyak mengenal istilah morning briefing. Kalau di tempat saya ada yang namanya weekly scrum ya. Weekly scrum itu weekly meeting lah ya, weekly meeting, dan semua departemen, semua perwakilan departemen itu mengungkapkan aktivitas dan obstacle apa yang sedang dihadapi oleh departemen tersebut. Tentu saja yang tidak yang konfidensial ya. Jadi di dalam forum komunikasi itu kita bisa lebih uh, lebih apa ya, bisa lebih menyelami ya, bisa lebih menyelami teman-teman kita di departemen lain itu seperti apa yang dilakukan aktivitasnya, obstacle-nya. Ada lagi monthly one on one. Monthly one on one itu antara atasan dengan bawahan. All hands meeting, town hall. Biasanya kalau town hall itu lebih lebih panjang jangka waktunya ya, misalnya 3 bulan sekali atau ada juga yang 6 bulan sekali. Jadi uh, harus ada pola komunikasi yang efektif ya. Kalau yang dulu mungkin kita lebih lebih jarang melakukan itu. Nah, kalau yang sekarang ini karena kita udah semuanya bisa memanfaatkan teknologi, kita bisa lebih banyak melakukan komunikasi ini secara rutin gitu ya. Saya sendiri karena saya masih WFH, jarang sekali atau bahkan hampir tidak pernah ya saya bertemu dengan atasan langsung. Jadi semuanya dilakukan dengan video conference ya, apakah itu dengan Zoom ataukah dengan Google Meet, dan semua juga sudah terjadwal gitu ya, sudah ada jadwalnya weekly, bi-weekly apa, monthly apa gitu. Itu tujuannya adalah untuk menciptakan pola komunikasi yang efektif antara sesama karyawan gitu ya. Oke. Kemudian tingkatkan employee engagement. Nah, employee engagement itu kan salah satu yang bisa ini ya, menjembatani antara perusahaan dengan karyawan ya. Jadi perusahaan sudah perlu juga tuh memikirkan gitu ya berbagai bentuk recognition dan menciptakan lingkungan kerja yang benar-benar aman gitu ya, dan saling respect, saling menghargai antara karyawan dan juga antara karyawan dengan perusahaan. Sehingga nanti dari situ bisa meningkatkan motivasi, komitmen kerja, dan tentu saja meningkatkan produktivitas dengan performance yang baik ya. Berbagai bentuk recognition itu bisa bisa dilakukan tanpa dengan budget yang besar ya. Jadi recognition itu bisa dari hal yang simple aja. Dari mulai ucapan selamat ulang tahun misalnya gitu. Kemudian pada saat meeting diberi pujian, atau mungkin pada saat meeting bulanan atau town hall misalnya ya, ada bentuk-bentuk recognition seperti Superman Award gitu ya, orang-orang yang sangat helpful, yang dinominasikan atau yang di-vote oleh teman-temannya, oleh sesama karyawan, atau mungkin service award ya, ini yang udah 5 tahun lebih nih kita kasih recognition seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu sebetulnya sepele tapi matters ya, sepele tapi matters, yang bisa me, apa ya, membangkitkan kembali semangat atau komitmen kerja karyawan ya. Memang tidak secara langsung ya, tapi sangat sangat apa namanya ya, sangat berpengaruh, dan pengaruhnya sebenarnya jangka panjang sih. Secara tidak langsung bisa meretain karyawan. Banyak kok karyawan yang menyatakan atau yang punya statement bahwa saya nggak saya nggak perlu pindah ke tempat lain karena saya merasa engage dengan company ini. Nah, banyak yang seperti itu. Jadi ini juga perlu difikirkan juga nih sama kita ya, sama perusahaan atau pelaku bisnis. Oke, next slide. Oke, sekarang kalau kita sudah hampir semua WFH, mungkin hybrid ya,
Pasti pola kerja kan berubah tuh ya. Jadi dengan berubah pola kerja menjadi WFH, hybrid, budaya kerja juga berubah. eh, Kantor jadi sepi kan ya. Saya ingat banget tuh kemarin waktu awal-awal pandemi, kantor sepi gitu ya kayak kuburan. Padahal kantornya megah, kantornya wah semua tersedia ya. Jadi wifi kenceng, terus eh, kursi enak seperti itu ya. Rame-rame sama teman-teman kerja dalam satu ruangan. Tapi eh, dengan berubahnya situasi saat ini, perusahaan tuh dapat menghilangkan itu loh sebetulnya ya. Jadi dengan melakukan efisiensi penyewaan ruang kantor menjadi co-working space. Em, Teman-teman kebayang nggak biaya operasional yang bisa digunakan, yang biasa digunakan untuk menyewa ruang kantor, itu kalau di save ya, kalau dihilangkan itu, dialihkan ke co-working space yang lebih eh, reasonable price sudah pasti lebih terjangkau biayanya, dan budget tersebut dialihkan kepada reward karyawan. Nah, itu kan sangat menyenangkan ya kalau kita membayangkan seperti itu. Jadi em, itu salah satu yang bisa dilakukan untuk untuk menyesuaikan dengan situasi saat ini. Ya udah banyak banget tuh sekarang co-working space ya yang ada di perkantoran-perkantoran. Jadi perusahaan tidak perlu menyewa atau memiliki ruang kantor yang megah gitu ya, yang fancy lah gitu. Tapi cukup co-working space karena kita juga datangnya kan sekali-sekali. Kan kita cuman hybrid aja gitu. Kecuali kalau memang yang ya tentu saja disesuaikan dengan eh, jenis perusahaan dan juga fungsi kerja. Kalau fungsi kerjanya memang benar-benar harus di kantor, eh, ya berarti memang butuh. Tapi semua itu bisa bisa di rasionalisasi sebetulnya sesuai dengan kebutuhan saat ini gitu. Itu salah satu yang bisa digunakan juga gitu. Iya, betul betul Mas Daniel, thank you. Itu memang eh, banyak ya yang sekarang melakukan seperti itu. Karena ya itu tadi ya, di samping itu juga kita tahu ya teman-teman, coba deh kita ingat ya kalau kita punya kantor jauh gitu ya, misalnya ya tergantung jauh apa enggak tuh relatif ya, memang ya relatif. Tapi kita bisa bayangkan kalau kita punya kantor yang jauh, kemudian akhirnya kantornya nggak di situ lagi, dan kita menyewa co-working space, di mana co-working space itu ada cabang-cabangnya. Kita bisa pergi ke co-working space yang terdekat dengan lokasi tempat tinggal kita. Itu kan berarti sangat sangat mempermudah mobilitas kita. Dan co-working space itu memang seperti itu ya. Jadi saya sendiri tahu salah satu brand gitu atau salah satu co-working space yang dia di eh, daerah Karet ada, di Kemang ada gitu ya, di Jakarta Barat juga ada. Nah itu sangat sangat apa ya, em, sangat bisa dilakukan gitu oleh perusahaan saat ini. Apalagi kalau perusahaannya bukan perusahaan yang jumlah karyanya besar gitu ya. Ya mungkin ratusan, seratusan misalnya, bisa menyewa co-working space aja gitu, atau apa eh, menyesuaikan jadwal kedatangan karyawan sesuai dengan co-working space di eh, yang disewa gitu ya. Oke, lanjut ya. Penyesuaian benefit karyawan. Nah, ini juga nih. eh Kalau dulu kita waktu sebelum pandemi, kita banyak yang punya tunjangan transport harian ya. Ini ada yang harian, ada yang bulanan sih. Ini kalau kita bicara harian ya, tunjangan transport harian itu kan dihitung berdasarkan kehadiran atau berdasarkan kedatangan kita ke kantor nih. Kalau misalnya kita nggak ke kantor, WFH, tunjangan itu hilang, ya kan? Karena nggak dihitung karena em, kita nggak hadir ke kantor. Nah, perusahaan bisa mengalihkan ya, entah itu menambah, mengganti, atau mengalihkan benefit yang sudah ada sebelumnya ke benefit bentuk lain.
di pasca pandemi ini. Misalnya itu tadi ya, tunjangan transport diubah menjadi tunjangan internet. Di kantor saya itu ada tunjangan internet. Kenapa? Karena saya WFH. Kami bekerja secara WFH, mostly WFH. Sehingga tentu saja kita harus punya fasilitas internet yang bagus di rumah ya. Nah, sehingga kita harus punya WiFi dan WiFi-nya itu disupport atau diberikan tunjangan oleh perusahaan. Ya seperti itu. Atau misalnya perusahaan dapat juga memberikan flexi benefit. Ya, flexi benefit itu apa Kak Sari? Gini, flexi benefit itu adalah satu benefit yang biasanya eh, bisa digunakan yang namanya juga fleksi ya, yang bisa digunakan oleh karyawan secara fleksibel. Misalnya gini, oh setiap bulan satu karyawan itu mendapatkan flexi benefit sebesar 1 juta gitu. 1 juta itu untuk apa aja? Boleh untuk apa aja terserah. Mau dipakai buat eh, apa namanya bayar bayar internet, mau dipakai buat transport gitu ya, atau mau dipakai buat bayar uang kursus misalnya gitu. Nggak apa-apa, itu namanya flexi benefit. Dulu di perusahaan saya sebelumnya menerapkan flexi benefit seperti itu. Nah, itu hal-hal yang bisa diadaptasikan oleh perusahaan di dalam masa pasca pandemi ini. Kita tahu ya, benefit itu adalah satu hal yang menjadi kebutuhan ya, uh, kebutuhan sekunder lah kita bisa bilang ya. Dan itu juga pasti uh, berkorelasi positif dengan produktivitas karyawan. Kalau benefitnya bagus ya perusahaannya karyawannya kan jadi senang, jadi lebih produktif, jadi lebih perform dengan baik ya. Hal-hal seperti itu. Oke, next slide. Ya, sekarang sharing lagi nih. Apa yang bisa di-share nih sama teman-teman sudah melakukan adaptasi apa di pasca pandemi ini? Boleh ada yang mau share? Silakan loh. Atau mau ditunjuk aja? Ya, silakan ada yang mau share? Ada yang mau sharing? Ini ada nggak apa ya kalau 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 saya minta sharingnya ya 1 menit aja. Siapa nih? Ada My Book Studio. My Book Studio. Halo Mbak atau Mas. Halo, ya apakah bersedia sharing? Saksi benefit baru dengar iya. Sudah banyak masih menyimak Bu Sari. Ya, silakan. Iya, Mbak Widya Sagita, betul, flexi benefit itu memang belum banyak yang menerapkan ya. Tapi itu salah satu yang em, salah satu terobosan lah ya, salah satu terobosan yang dilakukan oleh perusahaan. Kalau dulu kan kalau biasanya kita bisa dengarnya tuh istilahnya definite ya, tunjangan transport, tunjangan jabatan, tunjangan apalagi tuh, tunjangan makan gitu ya, tunjangan em, apalagi sih, oh ini tunjangan eh, kerja malam gitu kan biasanya tuh ada tuh tunjangan kalau kita kerja malam di atas jam 7 malam kita dapat eh, tambahan gitu ya misalnya 50.000 misalnya gitu. Nah ini flexi benefit ini bisa digunakan untuk macam-macam pokoknya 1 bulan dia dapat tambahan sekian gitu ya 1 juta 500 1 juta atau berapa gitu ya itu karyanya bisa menggunakannya untuk apa aja gitu. Tentu saja ada rules-nya gitu. Nanti si perusahaan harus bikin juga SOP-nya gitu. Harus digunakan untuk bisa digunakan untuk ini uang kursus, uang eh, tiket kereta api untuk liburan seperti itu. Hal-hal yang inilah hal-hal yang terkait dengan
wellness sih sebetulnya, dengan kesehatan, dengan wellness, dengan well-being karyawan itu sangat sangat bagus untuk untuk diadakan di perusahaan ya di masa seperti ini ya kan kita kalau kalau kita seperti dulu tunjangan transport, oh kita nggak pakai transport sekarang, kita nggak ini. Ada lagi kan kalau saya dulu pernah di company sebelumnya beberapa tahun yang lalu, saya punya yang namanya tunjangan baju kerja gitu. Karena waktu itu kerja di bank ya, kerja di banking. Waktu itu kerja di banking, mereka biasanya punya tunjangan baju kerja gitu. Nah, pada saat WFH ya Pak, seperti ini ya, setelah kita pandemi ini, saya nggak tahu kalau sekarang ya teman-teman di banking itu masih ada tunjangan itu atau enggak, karena mereka juga WFH kan pada saat pandemi. Pada saat WFH, apakah tunjangan baju kerja itu eh, masih diberikan gitu, atau misalnya tidak diberikan, misalnya dialihkan ke hal lain. Jadi karyawan tetap dapat, namun dalam penggunaannya beda gitu ya. Dalam penggunaannya bukan bukan untuk beli baju kerja lagi, tapi untuk uh, wellness gitu ya, untuk well-being gitu. Oke, apa nih? Ada pertanyaan? Sorry, aku mau nanya. Oh, sebentar ini Mas Daniel bilang untuk ningkatin engage dan kepuasan karyawan dikasih flexi benefit, reimbursement puasa, sama reward jalan-jalan. Wah iya bener. Tuh ini banget tuh perusahaannya tuh bagus banget tuh kalau kalau udah ada komitmen budget untuk benefit seperti itu ya. Oke, Mas Faris bertanya nih, saya punya beberapa usaha join dengan teman-teman yang lain. Karena masing-masing usaha ini belum terlalu besar, dan untuk menghemat biaya manpower, ada 2 orang finance yang saya tugaskan untuk handle 3 perusahaan ini. Gimana supaya mereka bisa tetap perform untuk masing-masing perusahaan? Oke, oke. Jadi ada 2 orang finance yang ditugaskan untuk handle 3 perusahaan ini. Ya, supaya tetap perform, tentu saja kembali lagi harus ada kejelasannya ya. Artinya dia kan memang orang finance, tapi dia menghandle apa dan outputnya apa. Nah itu kan biasanya akan tercantum semua di KPI gitu ya. Jadi kita nggak melihat atribut yang dia miliki sebagai orang finance, tapi dia adalah orang yang berperan sebagai caretaker kan gitu ya, caretaker. Karena semuanya dia handle, semuanya dia tanganin gitu ya. Memang untuk menghemat biaya manpower, iya betul. Karena kan perusahaan ini belum belum berkembang nih, belum growing istilahnya ya. Jadi supaya mereka bisa clear juga bahwa saya harus melakukan apa, saya harus menghasilkan apa. Nah, itu semuanya dituangkan dalam KPI gitu ya. Entah ya bisa bisa macam-macam ya istilahnya ya. Ada KPI, OKR, ada lagi istilah KRA. Pokoknya harus clear di atas kertas, harus clear bagaimana mereka harus menghasilkan gitu. Misalnya mereka punya tugas untuk merekrut gitu ya. Oke, dalam satu semester ini harus merekrut posisi apa aja gitu. Eh, Outputnya apa? Kalau misalnya sudah terhire, eh, seperti apa gitu achievementnya? Atau misalnya harus em, mengakuisisi gitu ya, harus mengakuisisi berapa perusahaan dalam satu semester ini. Biasanya KPI itu bisa semester, bisa bisa tahunan sih. Cuman kalau tahunan itu kayaknya terlalu panjang ya. Biasanya kita melakukannya secara semesteran, secara 6 bulan sekali. Nah, hal seperti itu yang bisa dilakukan, dan memang harus dilakukan seperti itu supaya untuk kebaikan teman-teman finance ini sendiri, karena mereka kan ditugaskan ya, mereka ditugaskan untuk take care si 3 perusahaan ini gitu. Mungkin mungkin seperti itu ya, Mas Faris. Thank you pertanyaannya ya. Oke, oke. Ya ada lagi yang mau di-share? Oke, kita kalau mau di-share
langsung aja ya, silakan diinterrupt aja nggak apa. Kita lanjut dulu ya ke strategi berikutnya. Silakan next slide. Nah, ini yang lebih serius nih sebetulnya untuk strategi ini. Kalau tadi kan kita di awal udah bahas tentang inovasi, kemudian adaptasi. Adaptasi itu banyak banget yang bisa dilakukan ya. Mungkin ada hal-hal yang belum tercantum di sini di materi ini, yaitu adalah juga yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan saat ini untuk beradaptasi. Sekarang kita bicara tentang strategi berikutnya yaitu kolaborasi. Oke, teman-teman udah sering dengar belum? Belakangan ini banyak sekali pelaku bisnis itu yang partnership gitu ya. Partnership itu memang sudah ada dari dulu ya, tentu saja. Tapi setelah pandemi ini semakin banyak partnership yang lebih ya apa nih? Ada pertanyaan, sorry. Saya mau tanya juga nih. Saya bangun usaha bidang teknologi full remote. Oke. Lalu bagaimana cara bangun tim kuat meski full? Oke. Thank you. Pertanyaan yang bagus nih. Mas Leonardus ya, Mas atau Pak Leonardus. Oke, pertanyaannya gini. Beliau ini membangun usaha bidang teknologi full remote. Bagaimana cara membangun tim kuat, timnya yang kuat walaupun full remote? Oke. Itu sama dengan perusahaan saya sebetulnya ya. Jadi bukan perusahaan saya, maksudnya perusahaan tempat saya bekerja. Teknologinya, orang-orang teknya itu nggak ada di Indonesia, gitu ya. Padahal wilayah operasinya itu ada di Indonesia. Nah, bagaimana ininya? Bagaimana cara mereka membangun tim yang kuat? Gini, tentu saja kan kalau orang teknologi, orang tech itu kan bisa ya bisa di mana saja ya mereka mereka melakukan ya. Yang pertama adalah sudah pasti mereka punya ini ya, punya SOP ya. SOP-nya harus harus kuat banget tuh ya, harus detail dan harus benar-benar mencerminkan atau merefleksikan apa yang mereka harus lakukan di pekerjaannya. Ya, selain job desk tentu saja ya. Kalau job desk kan itu udah pasti karena menempel pada posisi. Tapi selain job desk kemudian ada SOP. Dan yang kedua, kembali lagi kepada tadi KPI ya. Kita tergantung nanti kiblatnya mau bagaimana nih ininya departemennya. Apakah result oriented atau proses oriented ya. Kalau di HR itu biasanya kita proses oriented karena kita benar-benar apa namanya harus melihat ke dalam prosesnya. Prosesnya itu sendiri juga harus dipantau, harus benar, nggak boleh salah gitu ya, nggak boleh ada salah di dalam proses. Kalau orang sales biasanya yang saya tahu lebih banyak itu result oriented. Pokoknya prosesnya seperti apa, ujung-ujungnya revenue aja kayak gitu ya. Nah, ini juga sama nih kalau kalau orang tech. Karena kalau orang tech itu biasanya kan proses juga tuh ya, karena dia ada banyak apa namanya pekerjaan ya, ada banyak sub pekerjaan yang ada di rangkaian job desk-nya gitu. Nah, itu juga harus kuat gitu, harus di pertegas gitu ya. Di tempat kerja saya itu semua orang tech ada di Singapura gitu. Tidak ada di Indonesia. Walaupun mereka wilayah operasinya ada di Indonesia dan semua berjalan dengan baik karena memang sudah apa namanya ekosistemnya udah kuat gitu ya. Ekosistemnya sudah kuat, infrastrukturnya tentu saja juga sudah mapan gitu. Nah, itu yang harus dilakukan gitu. Kita bisa bilang sekarang orang tech itu saya bisa bilang 80% sekarang full apa remote ya, orang tech ya. Bahkan saya sendiri punya karyawan yang bukan orang tech tapi non tech, dia ada di luar Jakarta dan dia
kerja dengan baiknya di sana untuk untuk jenis pekerjaannya yang bisa di remote. Nah, mungkin seperti itu ya, Mas Leonardus. Semoga bisa menjawab. Oke. Oke, kita lanjut dulu. Ya. Kita lanjut dulu ke kolaborasi ya. Kerjasama dengan pelaku bisnis lain. Jadi ini teman-teman mungkin banyak yang pelaku bisnis ya. Mungkin ada yang punya UMKM, ada yang pelaku bisnis mikro. Lakukan kerjasama dengan pelaku bisnis lain. Jadi harus bisa pintar-pintar lihat peluang ya, lihat peluang siapa pelaku bisnis lain yang bisa diajak kerjasama untuk misalnya menggabungkan produk atau menggabungkan keahlian, expertise gitu ya, sehingga meminimalisir budget ya, meminimalisir, mengurangi budget yang keluar dan juga kendala keahlian. Misalnya gini, apa ya, kan kalau sekarang kan banyak startup ya, startup yang ya e-commerce lah kita bisa bilang ya, itu dia pasti bekerja sama dengan pelaku bisnis lain seperti misalnya payment gateway gitu ya, karena memang dia nggak bisa lakukan itu semua, nggak bisa lakukan itu sendiri, memang harus partner dengan pelaku bisnis lain di bidangnya gitu, dan juga partnering antara satu perusahaan dengan lembaga pelatihan gitu. Jadi bukan hanya memakai jasanya, tapi benar-benar partner ya, benar-benar partner secara permanen atau mungkin dalam kurun waktu yang panjang. Jadi hal-hal seperti itu yang saya banyak lihat sekarang gitu ya. Itu hal-hal yang bisa menjadi alternatif bagi perusahaan saat ini. Yang berikutnya memanfaatkan layanan modal Ventura. Nah, sekarang tuh banyak ya perusahaan-perusahaan pemodal Ventura yang bisa memberikan gambaran pasar lebih luas kepada perusahaan-perusahaan terutama mungkin pelaku bisnis mikro atau UMKM ya. Jadi si pemodal Ventura ini dia berperan sebagai mitra strategis bagi perusahaan karena mungkin dia lebih banyak tahu tentang tentang bisnisnya gitu ya, atau mungkin juga bisa sebagai mentor dalam menjalankan bisnisnya gitu. Oke, next slide. Ya, juga yang bisa dilakukan adalah kerjasama dengan pihak ketiga. Jadi seperti gini ya, perusahaan itu kan sebetulnya bisa bisa memberikan reward dan benefit kepada karyawan, tapi juga harus menambahkan dengan hal-hal lain untuk enrich si karyawannya. Misalnya perusahaan menjalin kerjasama dengan pihak ketiga tadi ya, lembaga konsultan atau lembaga pelatihan, lembaga konsultan eksternal gitu ya, baik secara offline maupun online, menyediakan wadah untuk si karyawannya untuk sharing expertise ya dengan pihak luar. Nah, ini juga bisa memberikan sense of belonging dan karyawannya menjadi lebih engage dengan perusahaan, dan tentu saja ini bisa secara tidak langsung ini berpengaruh kepada personal brandingnya si karyawan, juga nanti si perusahaannya juga bisa lebih dikenal oleh pihak luar ya, oleh kalangan luas, karena biar bagaimana employer branding itu sangat matters ya, sangat penting dan sangat berpengaruh kepada brand awareness dari perusahaan sendiri gitu. Ini juga bisa dilakukan ya, supaya kita bisa out of the box ya istilahnya,
Jadi nggak cuman bekerja, si karyawannya tuh nggak cuman bekerja di kantor, nggak cuman achieve target, tapi dia juga bisa meningkatkan kemampuan public speaking-nya misalnya, atau memperdalam expertise-nya, karena kan dengan dia sharing expertise, dia bisa mendapatkan beberapa feedback juga, atau mungkin sharing dari kolik-kolik sesama profesi, sesama fungsi seperti itu. Ya, dan ini sangat bisa dilakukan ya, dan saya udah lihat banyak banyak perusahaan yang sekarang seperti itu ya. Banyak sekali sekarang flyer-flyer, e-flyer yang mempromosikan topik-topik yang sangat menarik, yang sangat berguna, yang melibatkan karyawan dari perusahaan itu gitu. Jadi itu adalah satu hal yang menarik ya, yang dulu kan kita nggak pernah tahu, kita jarang lah kita menemukan seperti itu. Apalagi sekarang semuanya udah serba online, semuanya sudah bisa dilakukan seperti ini nih misalnya. Ya, jadi kita sharing sharing strategi, kita sharing session seperti ini supaya meningkatkan knowledge juga gitu. Oke, next. Ya, sharing lagi nih. Ada yang mau share tentang contoh kolaborasi di tempatnya, di tempat kerjanya? Sepertinya udah ini ya, udah udah ngantuk kali ya. Enggak. Saya yakin ini enggak pada ngantuk kok, cuman mungkin nggak tahu apa yang mau di-share kali ya. Tapi oke. Ini adalah salah satu salah satu strategi yang out of the box sih sebetulnya ya, kalau yang tentang kolaborasi ini. Mungkin nggak banyak perusahaan yang sudah menjalankan, tapi ya saya yakin sudah perlu lah dilakukan seperti ini. Oke, internal sharing setiap 2 minggu, salah satu karyawan sharing sama karyawan ya, seperti itu. Siapa, Mbak Widya ya? Betul, jadi bisa juga dilakukan seperti itu. Jadi 2 minggu sekali sharing session. Di kantor saya yang lama dulu juga ada yang namanya Leaders Club ya. Leaders Club itu dia punya jadwal rutin tuh untuk sharing kepada karyawan setiap 1 bulan sekali ya. Jadi ada jadwal tuh dipromosikan tuh di email gitu ya, di email blast. Nanti siapa yang mau datang bisa bisa dapat knowledge baru. Nggak cuma tentang kerjaan, tapi juga tentang hobi, misalnya fotografi, atau misalnya tentang seni gitu ya, atau tentang yang lain-lain yang bisa jadi knowledge baru. Kerjasama antara software house dengan startup lain yang sama-sama menyasar pelaku bisnis. Nah ya, ini salah satu kolaborasi bisnis nih, betul Mas Leonardus. Betul, software. Sekarang banyak ya software house itu. Salah satu beberapa kandidat saya ada yang adalah karyawan dari software house. Banyak sekali perusahaan software house yang sudah collab ya, sudah kolaborasi dengan startup yang lain ya, gitu. Jadi itu sangat bisa dilakukan gitu ya. Oke, next slide. Ya, jadi dari saya sekian. Teman-teman harus tetap semangat, harus tetap fighting spirit ya. Fighting spiritnya harus tetap kencang. Walaupun kita masih di masa pandemi, kita perlahan-lahan udah mulai meninggalkannya. Mudah-mudahan kita sama-sama istilahnya sukses ya. Kita sukses melewati pandemi yang benar-benar pelan-pelan kita tinggalin gitu ya. Kalau ada yang mau di-share lagi, silakan ke tim Scale Up Business ya. Aku kembalikan ke Fadli ya. Thank you Kak Sari atas sharing-sharingnya. Ini sebenarnya kadang-kadang teman-teman tuh nggak nyadarin ya bahwa cara memonitor atau men-tracking performance employee atau karyawan itu sangat penting. Dan kadang-kadang biasanya dikarenakan udah hektik sama operasional, jadinya kelupaan tuh biasanya
kelupaan men-trackingnya sehingga betul. menentukan arah si employee-nya itu harus diapain, atau di coaching ataupun di apa namanya, diberikan SP atau peringatan, itu jadi luput gitu atau lupa gitu. Dari teman-teman, kalau ada yang mau ditanyain silahkan, karena jarang-jarang ada Kasari Malia yang bisa memberikan sharing atau menjawab segala macam pertanyaan dari teman-teman gitu, baik yang melakukan usaha atau mau melakukan usaha ataupun yang masih di perusahaan gitu ya. Mungkin ada yang belum clear gitu. Jadi memang kalau men-tracking itu harus ada ininya ya, Kak Sari ya. Apa namanya, harus ada value ataupun tolak ukurnya supaya bisa men-tracking. Iya, betul. Harus ada tolak ukurnya, harus jelas ya, harus sangat jelas dan terukur. Jadi si karyawan melakukan apa, dia harus menghasilkan apa, besarnya berapa, seperti itu. Itu bahasa awamnya seperti itu ya. Jadi memang karena itu untuk kebaikan semua ya, untuk kebaikan si karyawan sendiri juga gitu. Oke, ini kayaknya udah cukup kayak pertanyaannya. iya, Kenapa Kak Sari? Iya, ini kebetulan ada yang kenal sama teman baik saya nih. Kak Mas Leonardus ya. Leonardus ya. Temennya teman saya nih. Ini teman baik nih. Kebetulan, wah. Dunia itu kecil sih emang. Iya, kadang-kadang ketemunya nggak dikira-kira ya, Kak Sari ya. Iya, iya. Kok ketemu di sini gitu ya. Oke. Ya, mudah-mudahan sih teman-teman semua bisa mengimplementasikan, apa nih, gimana cara menghandle karyawan yang kelahiran tahun 2000-an? Emang kenapa kelahiran tahun 2000-an gitu susah-susah gampang? Iya, betul. Emang susah-susah gampang. Itu Gen Z loh itu. Gen Z kelahiran tahun 2000-an itu. Kita harus lihat Mbak Widya ya. Kita harus lihat tipikal dari Gen Z itu seperti apa gitu. Saya kebetulan ada pernah baca bukunya gitu ya. Sekarang makanya di beberapa perusahaan itu yang demografinya lebih banyak Gen Y dan Gen Z sudah mulai sudah mulai shifting atau menerapkan kondisi atau pola kerja yang mengakomodir mereka gitu ya. Kayak ya teman-teman mungkin udah banyak tahu lah ya. Sorry ini kucing saya ribut. Perusahaan udah banyak yang menerapkan ruang kerja yang nyantai gitu ya, terus kemudian pakaian casual, kemudian itu salah satunya mungkin WFA ya, salah satu yang bisa yang mereka inginkan. Jadi saya pernah dengar dari salah satu kandidat, nggak cuma satu, malah beberapa orang. Jadi mereka mengharapkan kerja itu benar-benar full remote karena jadi statementnya gini, kalau perusahaan nggak trust ke saya, gimana saya bisa trust ke perusahaan juga gitu. Jadi itu statement real ya dari salah satu kandidat yang saya interview, karena dia menginginkan kerja itu benar-benar full remote gitu, dan itu dia Gen Z ya. Tidak ada yang salah dengan itu ya. Cuman memang kita harus bisa menyikapi dengan wise, dan juga kita harus apa sih istilahnya itu, menyelami ke ininya mereka gitu, ke kebutuhannya mereka gitu. Emang susah gampang sih. Dan mereka satu hal lagi, mereka itu tidak sangat tidak mau terikat ya. Walaupun mereka punya komitmen kerja yang bagus tentu saja gitu, tapi seperti kayak keterikatan waktu, keterikatan kedisiplinan juga, betul salah satunya memang kedisiplinan itu yang kadang-kadang menjadi lag ya. Tapi kalau fungsi kerjanya adalah result oriented ya,
nggak ada masalah sih sebenarnya, no issue sih. Memang susah gampang betul Mbak Widya. Kembali lagi nanti kita bicara lebih banyak ya tentang itu. Tapi memang unik kok. Seru lah istilahnya kalau kita punya karyawan yang eh, istilahnya fresh fresh banget seperti itu ya. Gitu. Jadi memang shifting behavior-nya dari generasi milenial ke Gen Z itu sangat sangat beda ya Kak ya. Dan treatment-nya pun di company juga mungkin akan sangat berbeda. Apalagi Ya. ditambah pandemi mungkin ya yang mengubah secara Iya. ya bisa dibilang tanda kutip radikal kali ya. Yang mungkin perubahannya Iya, pelan-pelan betul. ya kan. Iya, ada satu lagi cerita nih ya. Ada salah satu kandidat juga yang tadinya dia kerja di Jakarta sebelum pandemi, tapi kemudian setelah pandemi dia pulang ke kampung halamannya dan sekarang dia nggak mau lagi balik ke Jakarta karena dia pikir saya bisa kerja dari sini kok, saya bisa kerja dengan baik di sini dengan komitmen kerja saya, dengan integritas saya, kenapa saya harus kembali ke Jakarta dan kerja di Jakarta lagi. Jadi, nah itu salah satu yang apa istilahnya mungkin mengagetkan ya, tapi benar juga sih sebetulnya. Nah, hal seperti itu. Gitu. Karena balik lagi ke personal, kalau selama dia bisa menunjukkan profesionalismenya ketika bekerja dimanapun ya. Iya, betul, betul. Ya kembali lagi nanti perusahaannya adalah perusahaan yang menerapkan pola kerja seperti apa gitu ya. Apakah mau WFH atau mau hybrid, karena biar bagaimana kita nggak bisa bohong juga ya, tatap muka antar karyawan itu sangat penting sebetulnya, walaupun nggak setiap hari ya. Kalau dulu kan kita tiap hari ketemu sama teman-teman, bahkan lebih sering ketemu sama teman kantor daripada ketemu dengan pasangan di rumah Keluarga. gitu kan, kalau keluarga gitu sama anak ya kan, karena apa hampir 24/7 sih sebetulnya ya di kantor, apalagi kalau sering pulang malam kayak gitu. Nah, kalau sekarang kan eh, sudah istilahnya sudah berubah nih zamannya gitu. Tapi tatap muka tentu masih masih penting. Makanya perusahaan sekarang banyak yang menerapkan hybrid gitu. Perusahaan saya tuh masih WFH sekarang, tapi sedang menuju ke hybrid, dan hybridnya itu juga nggak banyak-banyak juga, dijadwalkan 2 kali sebulan, dan itu rasanya cukup sih untuk kondisi saat ini gitu. Bondingnya juga ya, Itu sih. seperti yang Kak Sari bilang juga ya, bahwa ya full WFA juga nggak bisa dipungkirin butuh tatap muka untuk bisa ngomong bonding awal, apalagi ketemu orang-orang baru kan Kak Sari ya. Iya, betul betul. Kan kita pandemi itu 2 tahun ya. Dalam 2 tahun, bayangkan berapa banyak puluhan karyawan yang di hire dan yang kita nggak tahu, kita nggak kenal siapa mereka secara face to face gitu. Nah itu gunanya kita hybrid sebetulnya. Itu sih. Siap, makasih banyak nih Kak Sari insight-nya. Semoga teman-teman bisa mendapatkan poin-poinnya, terus bisa diimplementasiin kalau bisa lebih baik ya, atau enggak dijadiin catatan untuk bisa men-scale up ataupun akselerasi perusahaan atau usahanya. Iya. Amin. Nanti Semoga kalau ada lancar. amin, amin Kak Sari, semoga teman-teman lancar. Terus kalau ada pertanyaan nanti mungkin bisa via grup, nanti kita coba sampaikan ke Kak Sari. Boleh. Kalau ada yang masih malu-malu bertanya gitu kan. Iya, mungkin kalau malu di sini nggak apa-apa, bisa tanya secara terpisah gitu ya. Iya. Dan materi tadi itu semoga bisa dimanfaatkan oleh teman-teman. Itu juga kan hasil dari berbagai sumber dan juga pengalaman pribadi sendiri juga yang saya coba sharing dengan teman-teman semua. Semoga bisa bermanfaat. Amin. Banyak banget insight atau idea ataupun masukan dari yang Kak Sari sudah sampaikan, dan mudah-mudahan teman-teman dapat menyerap ya sebanyak mungkin apa yang sudah Kak Sari sharingkan, karena HR itu bukan yang nggak penting, itu sangat penting sebenarnya untuk bisa memaintain performance perusahaan company-nya teman-teman atau usaha teman-teman.
Dan sangat sayang kalau Kak Sari sudah memberikan tools atau kiat-kiat bagaimana memaintain, tapi tidak bisa diimplementasikan ya Kak Sari ya. Iya. Siap. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, terima kasih Kak Sari Ya. udah menyediakan waktu dan tempatnya untuk bisa sharing-sharing sama kita. Terima kasih juga kepada Scale Up yang sudah memberikan wadah buat kita semua, baik pelaku usaha ataupun yang memang masih mau belum kepikiran mau usaha apa, tapi sudah kepikiran, sudah bisa memberikan wadah kepada kita akan insight atau kiat-kiat bagaimana ketika kita memulai atau menjalankan perusahaan itu seperti apa, dan harapannya ilmu-ilmu yang sudah di-sharingkan mulai dari webinar series pertama hingga yang sekarang ini bisa dapat kita implementasikan dalam kehidupan kita masing-masing ataupun dalam kehidupan usaha. Terima kasih juga kepada pembicara sebelumnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih juga yang sebesar-besarnya kepada para peserta, teman-teman semua yang sudah menghadiri, baik dari acara webinar series pertama sampai dengan hari ini, sampai dengan webinar series keempat. Tunggu next event dari Scale Up Business ke depannya, karena ini bukan yang akhir, tapi merupakan awal bagaimana kita melakukan journey bersama Scale Up with Us. Gitu. Terima kasih banyak Kak Sari Maria. Sebelumnya kita foto bersama ya. Yuk, foto. Kalau teman-teman boleh dibuka kameranya biar kita foto. Sudah ya, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Kak Sari Malia. Terima kasih teman-teman. Nanti kalau aku ada pertanyaan soal HR bisa lewat Kak Sari berarti ya. Tentu saja, silakan ditunggu ya. Iya, terima kasih semuanya. Tetap semangat.